Yang udah lihat ya udah anggap aja belum lihat ya. Oke Pak, thank you. Teman-teman, kalau teman-teman lihat dari ilustrasi video ini, menurut teman-teman apakah mereka ini baru melakukan apa sudah terbiasa melakukan? Sudah biasa. Apakah yang satu si petinju, saya nggak tahu si kakak apa si adik karena ini dua-duanya kembar, ya. Dia bilang, coachnya bilang ini, bro, lu mesti bikin daftar nama. Habis lu bikin daftar nama, kita langsung ketemu 5 orang. Ya, lu lingkarin aja dulu mana yang lu paling pede. Habis itu kita mesti gini. Anaknya ngikutin nggak? Ikutin ya, bro. Lu mesti swipe left, swipe right, hook, jab segala macam. Dia ada bilang nggak? Lu jangan lihat cincong lu, gak tondok lu, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Tapi agent kan ada yang kayak gitu kan? Pret lah, ngapain bikin daftar nama, cincong. Pret lah, ngapain ikut sistem, gua udah biasa jualan. Bener gak? Pret lah, gua lagi tidur di telepon WA-WA, ngapain sih? Ya. Dia ini pro loh, teman-teman. Dua anak kecil ini pro. Lihat video mereka banyak banget. Tapi yang mereka tetap humble kan, tetap belajar, praktis, udah bisa, tinjuannya juga semua tetap praktis, tetap ngedengerin masukan dari leadernya. Lu mesti begini, siap. Terus dapat lagi cara baru mungkin, benar kan teman-teman? Cara baru, teknik baru, lu bisa dapat dari acara kantor. Kalau lu tidak pernah menghadiri acara-acara seperti ini, lu males, percayalah, lu pasti hilang. Jadi pesan saya buat para leader, kalau agent-agent ini tidak bisa dibina, tolong dibinasakan. Hey, leader itu udah tahu mesti ngapain. Tanpa agent pun leader itu akan tetap jalan. Tapi kenapa masih mau leader-leader tuh memberikan arahan, bantu teman-teman yang susah, mungkin tetap remind. Padahal leader punya banyak kerjaan loh. Betul nggak teman-teman? Betul bro. Ibu ini dari tadi kayak curahan hatinya tuh speak out ya. Ini tahu aja sih kok yang gue ngerasain kok. Dia bilang, siapa tadi yang nyeletuk tuh ya? Mistakes have the power to turn you into something better than you were before. Kalau teman-teman menjalankan bisnis prudential tidak pernah gagal, lu tidak pernah belajar. Kalau teman-teman masuk langsung dapat API 400 juta, lu tidak akan pernah menghargai seberapa besar bisnis prudential. Lu datang, ya bisa langsung rekrut misalnya 20-30, lu bukan hebat, you just lucky. Karena bisnis prudential, bisnis leadership itu bukanlah bisnis yang dibangun setahun. Bisnis ini dibangun bertahun-tahun berdasarkan dengan experiences, pengalaman. Pengalaman terbaik adalah kegagalan. Pengalaman terbaik adalah kesusahan, teman-teman. Kalau lu takut untuk gagal, lu salah. Karena di bisnis prudential, lu harus mengalami kegagalan, baru lu bisa jalan serius dan lu bisa menghargai bisnis ini. Kalau lu takut ditolak orang, lu udah fail. Karena di bisnis ini tidak ada yang namanya penolakan. Di bisnis ini ada yang namanya penundaan. Agree or agree? Lu bilang sama kiri kanan lu, bro, sis, di sini yang ada cuma penundaan. Bro, sis, kita penundaan.
Udah jangan ngelumpi. Habis ngelumpi. Habis itu bablas, ngerumpi. Ya, udah nonton Joker belum lu? Udah nonton belum? Bagus loh. Belum nonton Bu, bagus banget soalnya Bu. Ya, teman-teman ya. Failure which is mean kegagalan itu banyak hal di Prudential teman-teman. Lu nggak promosi, lu jangan sakit hati. Itu pembelajaran. Lu nggak start club, lu nggak jalan-jalan, itu bukan failure. Itu pembelajaran. Lu rekrut, lu berasa kayak ini orang bagus, ternyata nggak jalan, lu berasa itu gagal, bukan, itu pembelajaran. Gak apa-apa, speak up aja terus. Terima kasih. Ya teman-teman, tahun pertama saya join, saya nggak tahu apa yang, saya juga nggak tahu apa yang merasuki pikiran saya. Saya dalam waktu 2 bulan sudah mencapai 200 juta. Lu tahu Eder bilang apa? Bro, lu pasti startup tahun ini. Saat itu startupnya hanya 388 kalau saya nggak salah. Saya dapat nggak? Saya nggak dapat. Tapi saya naik UM saat itu. Sedih nggak? Sedih. But I learned something. Be better every day. Saya belajar sesuatu. Salah lah. Gue betulin di tahun kedua gue jadi seorang leader. Bulan 1 sampai bulan 7 gue nggak jualan. Karena dulu ajaran di kantor saya adalah begitu lu sudah leader, lu nggak usah jualan. Rekrut. Bener apa bener? Salah. Gak bisa. Tapi karena saya itu pimpinbo, pintar-pintar bodoh ngikut, saya percaya sama engkau leader saya, si manusia planet itu sekarang, si gendut yang sudah hilang itu. Kalau nggak tahu nggak usah tahu dan nggak usah cari tahu. Direkam kan? Terima kasih. Lihat. Yang selalu ngomongnya gini, ada nggak yang lebih bagus dari Bro? Yang lebih resek banyak. Sekarang dia pindah ke yang si resek itu. Tahu ya, nggak usah disebut namanya. Banyak orang bilang muka saya mirip. Saya cuma mau mirip duitnya. Saya nggak mau mirip muka dia. Muka saya lebih ganteng. Dia bilang, kalau lu pilih yang lain, berarti waktu kecil pernah jatuh di bagian kepala 3 kali. Dia yang pernah jatuh di bagian kepala 3 kali. Gila memang tuh orang. Itu gak usah inisial, semua udah tahu lah. Inisialnya Doh. Lu tahu gak ajarannya se-ekstrim itu teman-teman? Lu udah jadi leader, lu gak usah jualan. Bangun tim. Namanya mau sukses. Dibego-begoin juga gua sama dia nih ternyata. Ngikut aja. Stres teman-teman. 7 bulan saya bukannya gak kerja loh. Saya rekrut benar-benar rekrut. Gak sesuai ekspektasi. Saya salah. Akhirnya itu saya jadikan pembelajaran di tahun ketiga. Tahun kedua lagi mau menggebu-gebu, saya balap di bulan ke-7, saya udah dapat 300 jutaan. Saat itu startup 428. Apa yang terjadi? Badai datang. Si gendut ini udah kayak Tuhan, dia bisa melihat masa depan. Kapal kita mau karam. Wah, hati itu teman-teman nangis saya. Baru merasa ketemu satu bisnis yang bisa merubah hidup saya. Nangis, mewek. Udah gila ya, gue baru ketemu bisnis keren ini. Gue udah diajak ke luar angkasa loh ya. Ya gue gak mau lah. Hati terguncang teman-teman. Sedih, marah, gak percaya, kesel sama si gendut, pengen gue tusuk dari belakang sebenarnya. Bener, gak apa-apa lu rekam aja. Gak usah takut, ngapain, biar Tuhan yang membalas. Biarin aja. Curhat, keren curhat. Dulu teman-teman tahu nggak, saking parahnya, kita dulu kumpulin. Lu lihat ya video gua ya. Dulu kita dikumpulin, ya kan Aum Bali. Teman-teman, selamat ya, sudah dapat Aum Bali ya. Nanti kalau di Bali mainnya sesama ini loh.
Karena di luar sana banyak serigala yang mau gigit biri-biri. Gila kali ini. Kita itu dulu didoktrin seperti itu teman-teman. Jadi kita itu dulu autis. Bener sih, bener. Kita banyak banget dapat ilmu cuma dari orang dalam. Padahal ilmu di luar sana sangat banyak. Dulu kita nggak boleh cross agency. Sorry teman-teman, kalau saya masih di agensi si gendut, saya juga nggak yakin saya bisa melejit seperti ini. Tahu dong? Benar teman-teman. Benar, saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Walaupun awalnya saya dapat, tapi pembelajarannya itu selama 2 tahun. Pak Ari tok mati gua. Setiap kali gua ketemu orang, bro, gua mau market survei. Pak Ali kan, habis bulan ketiga dia kena kanker kan, ya kan? Terus dibayarin kan, ya kan? Habis itu kalau dia meninggal dapat kan, mati gua, entek gua. Makanya jualannya dulu kecil-kecil, kopek ceng, cekiau, nokti yang paling mentok 2 juta, gara-gara si gendut. Gak boleh dulu. Speaker dari tempat lain gak boleh datang ke tempat kita. Begitu juga kita, gak boleh kita ekspor keluar. Dia gak mau ngasih. Ilmu kita itu dulu terbatas. Baru begitu kita lepas, saya, Eder, dan tim kita lepas satu pohon SAD Prasetya, kita lepas ke Gencar Paula. Tahun ketiga kita melejit semuanya. Big applause buat Jonas kita yang luar biasa. Jawaban kita benar-benar luar biasa. Sebelum kami juga si Paula ada WA gitu kita ngomong. Itulah makanya kenapa saya merasa kadang tuh Tuhan tuh baik. Setelah tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya, buat teman-teman, saya selalu prestasi. Bahkan ke arah yang lebih baik setiap tahun. That's why you have to respect your leader. That's why, kecuali si gendut. That's why you have to respect. That's why you have to respect your home. Rumah lu. Agensi lu itu adalah rumah lu. Agensi lu itu adalah tempat bergaul lu. Agensi lu itu adalah kalangan orang sendiri yang mau lu bertumbuh lebih baik. That's why you have to respect your agency. Kita sangat loyal sama agensi. Saya terutama saya sangat loyal sama agensi. Eder juga sangat loyal, teman-teman. Sebenarnya saya stres. Saya lupa bahwa di kantor kita tuh hari ini ada yang namanya AAD College. Saya merupakan mentor. Kemarin udah dikasih tahu, bilang sorry, gue lupa, gue bilang. Jadi AAD College kita itu sama kayak pemetaannya teman-teman. Dari awal tahun kita sudah ada AAD College. Kita tutup di 9 materi, setiap bulan sekali. Rata-rata on track. Saya merupakan mentornya, tanggung jawab. Saya sampai bilang, sorry. Saya loyal sama agensi karena saya tahu kalau agensi bertumbuh teman-teman juga bertumbuh. Tapi kalau lu pada cuek sama agensi, you going nowhere. Lu percaya sama gue? Lu hari ini merasa masa bodoh dengan agensi lu, bodoh amat. Agensi mau bikin acara apa bodoh, gua nggak mau ikut. Lu nggak akan grow. Lu nggak peduli mereka mau adakan acara apa, lu tidak berpartisipasi, lu tidak akan grow. Lu anggap agensi lu tuh cuma tempat kalau lu mau lu datang, kalau enggak lu nggak datang. Lu gak akan grow. Lu merasa bahwa lu sebatang kara seorang diri sudah leader ataupun produksi lu hebat, lu merasa lu gak ke kantor gak apa-apa, masa bodoh, lu tidak akan grow. Camkan itu teman-teman. Saya bukan marah-marah ya, saya cuma mengingatkan. Tahu Dut? Jadi yang gendut banyak sebenarnya ya. Kalau dia merasa salah dia ya. Untung gue pakai inisial gendut. Proses belajar di Prudential itu teman-teman tidak lain tidak bukan adalah action. Percuma lu belajar banyak, percuma lu tahu banyak, percuma lu ngerti sisik mabel, lalu percuma KWP lah, DWP lah, ya kan DWP itu yang dugum-dugum tuh. Apalah nggak moyung tau, nggak ada gunanya kalau lu tuh nggak praktek. Makanya dari pertama saya begitu tahu bisnis ini adalah bisnis action, saya bilang ke diri saya ini gampang. Kenapa? Karena saya tahu kapasitas saya. Teman-teman harus tahu kapasitas teman-teman. Lu orang malas apa bukan?
Kalau teman-teman merasa kalian bukan orang males, harusnya atau setidaknya level teman-teman ada di saya. Tapi kalau teman-teman males, bokiwa, nggak ada obat, binasain dulu. Karena di sini cuma action. Lu percuma, lu belajar A sampai Z kalau lu nggak praktekin ya sama aja. Oke teman-teman, saya percaya setiap agensi itu pasti mau timnya itu bertumbuh dan jauh lebih baik. That's why para leader atau senior tidak pernah pelit dalam bagian ilmu, betul? Tapi masalahnya, ketika ilmu sudah dibagikan, pertanyaannya, mau dijalanin apa enggak? Balik lagi ke ego masing-masing. Seberapa pentingnya bisnis Indonesia buat Anda? Kalau Anda menganggap ini cuma sampingan, jadi ya sampingan. Kalau Anda merasa sudah full time, tapi kegiatan yang belum full time, berarti status Anda adalah fulling the time, bukan full time. Lu fulling the time. Yang disebut dengan full time menjadi seorang agent atau leader prudential adalah keseharian lu yang prudential. Jualan, rekrut, bina tim, binasakan tim. Enggak ya, binasakan timnya enggak. Tapi itulah pekerjaan kita ya. Belajar dari kesalahan dan review. Saya juga agak sedikit bete dengan belajar dari kesalahan dan review karena menurut saya anak-anak saya juga bukan tipikal orang yang suka review. Kalau ada di antara teman-teman kita di ruangan ini yang sudah jalan tapi tidak sesuai dengan harapan, udah belajar tapi tidak sesuai dengan harapan, dan dia tidak pernah review terhadap leader atas, percaya sekali lagi, you going nowhere. Anda kayak bakal jalan tapi ketubruk tembok, nggak apa-apa, ini menurut gue bener kok karena pembelajaran dari leader ini bener. Oh caranya begini, gue diikutin 100%, nggak apa-apa, ini bener kok, tubruk aja terus. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Saya melakukan satu treatment terhadap calon AAD saya yang cuma kurang 86 juta, yang baru saja resign dan full time, ya, usia 26 tahun, orang yang tadinya saya tidak kenal. Karena saya benar-benar pengen banget dia jadi AAD, dan orang ini punya kapasitas, anaknya baik dan luar biasa, cewek ya, baik banget segala macam, anaknya lurus, polos banget. Saya bilang, Syak, mulai hari ini sampai 31 Desember, setiap pagi, ya, Koko nggak mau tahu kamu sudah mesti report apa aktiviti kamu. Sebelum jam 12 malam, kamu sudah mesti kasih tahu Koko apa result, apa yang kamu kerjakan. Terus seperti itu, supaya kita para leader bisa keeping on track. Teman-teman sudah sampai di proses seperti apa. Kalau teman-teman tidak pernah review, cuman yang penting ketemu nggak? Ketemu berapa? 3 orang. Oh iya, tapi nggak ada hasil. Lu lakuin itu terus sampai nanti 31 Desember, bye bye forever. Kita ngulang lagi tahun depan. That's why lu mesti review. Dan agent paling males review. Kenapa agent paling males review? Karena leader itu punya tanggapan selalu yang berbeda-beda. Karakter leader pun berbeda-beda. Saya itu koleris selalu ini. Saya untuk kerjaan kak mentok pon. Jangan main-main kalau kerja. Lu kalau udah kerja, mau main, mau gila yuk, mau bugil bareng ayo. Tapi kalau udah kerja kak pol. Saya bisa marahin agent tuh di depan, I don't care. Lu mau keluar silakan, ini buat lu bukan buat gua. Saya terkenal paling galak sama anak-anak. Percaya. Karena itu, dan kenapa mereka stay? Karena mereka tahu saya marah, saya galak buat mereka. Saya ngomong itu apa adanya. Saya tidak takut untuk kehilangan agent. Dan saya yakin para leader di sini pun tidak takut kehilangan agent. Karena kita akan terus reproduksi. Karena kita akan terus bikin anak. Betul Pak Leader? Bikin anak. Bikin anak di Indonesia maksudnya. Itu teman-teman. Please review. Waktu kita nggak banyak. Waktu kita sisa 60 hari. 60 hari lu blink sedikit udah sisa 50 hari. Blink sedikit udah sisa 40 hari. Blink lagi tiba-tiba udah sisa 1 hari. So you have to review. Semoga ini bisa jadi masukan. Ya kalau Anda yang jarang review, mulai bangun komitmen dengan leader. Bos, bro, sis, Pak, Bu, izinkan saya untuk review ke Bapak dan Ibu. Saya yakin mereka tidak akan keberatan. Keberatan nggak para leader? Keberatan nggak para leader?
cuma enggak di sini ya, berarti yang lain keberatan. Ya, cari cara untuk melakukan yang lebih baik atau konsep. Saya yakin kok Pak Wibi itu orang yang penuh dengan konsep. Para leader di sini juga pasti kebagian konsep dari beliau. Karena kita juga menjalankan di Jakarta dengan konsep. Pepar aset lah, segitiga pengaman lah, apapun. Temukan nama-nama kreatif. Walaupun intinya sama, tapi temukan kata pembuka yang kreatif buat mereka. Saya ada konsep namanya segitiga pengaman, ya kan? Dia tanya apa itu kolor? Bukan, kolor, ya kan? Terus dari itu kemarin mau ketemu teman yang di Surabaya bilang, gue punya konsep pelipat gandahan aset kayak Kanjeng Dimas. Oh dia apaan tuh? Tapi gue yang positif, dia kan negatif, gue positif. Tampilkan beberapa konsep ide kreatif dengan kata-kata yang berbeda supaya orang tertarik. Cara kemasnya aja teman-teman, dan itulah yang teman-teman harus tanya pada leader. Karena leader jam terbangnya sudah lebih banyak dan saya percaya dan yakin mereka punya banyak konsep yang kreatif. Tapi kalau lu nggak mau nanya, lu nggak mau tahu, lu merasa cukup dengan ilmu lu, hasil lu pasti segitu aja. Kata Albert Einstein apa? Lu tetap melakukan hal yang sama, mengharapkan hasil yang berbeda, berarti lu. Nah, teman-teman yang apalagi bro, proses belajar di Prudential, ulangi lagi dari satu, action lagi, belajar dari kesalahan dan review, cari cara. That's it, gampang kan bisnis Prudential. Makanya kenapa saya pede dan saya yakin bahwa gila ini mah gampang. Yang nggak bisa tuh cuma orang males, bukan orang yang nggak punya kemampuan. Gue kurang apa sih? Maksudnya gue kurang apa? Bukan ya? Maksudnya gue juga banyak kurangnya kan, tapi gue bisa. Dan kalau teman-teman punya background yang lebih bagus dari saya, harusnya hasilnya lebih. Teman-teman sampai hari ini saya tidak bermain di keluarga ya. Ring satu saya bukan keluarga. Karena saya percaya setiap dari teman-teman, ring satunya adalah orang yang berbeda-beda, betul? Ada yang mungkin dekat ke keluarga, ada yang mungkin dekat ke teman, ada yang mungkin lebih dekat ke simpanan, terserah lah. Saya itu bukan tipe yang dekat dengan keluarga. Apa? Simpanan. Jangan Pak, ini direkam. Kalau yang gendut nggak apa-apa, simpanan jangan ya. Gendut lagi, ya. Saya adalah tipikal orang yang punya banyak teman. Bener-bener banyak. Lu mau kemana, kok pasti ada teman. Di Surabaya saya juga ada nasabah. Kalimantan saya ada. Jakarta ada, Bali ada. Saya rata-rata kalau kemana-mana pasti ketemu teman, at least satu lah. Benar saya nggak bohong. Kemarin sebelum saya kesini ketemu beberapa orang di airport hari yang sama. Saya bisa ketemu paman saya lagi di airport yang sama. Satu pesawat gitu. Jadi setidaknya pasti saya ada kenal lah, gitu. Karena saya banyak. Nah, buat teman-teman nih yang nggak suka membangun hubungan, bersosialisasi, lu mulailah. Karena di bisnis ini kan mengajarkan silaturahmi kan. Lu gak harus jualan, betul gak bu? Lu jangan serta-merta mentang-mentang lu agent asuransi, setiap kali ketemu orang ngomong asuransi mulu. Enak orangnya. Makanya kadang ada beberapa orang yang kayak gini, bro, lu gak susah ya ngajak orang ketemu, padahal kan mereka tahu lu Prudential, asuransi. Enggak, itu kan tergantung pembawaan teman-teman kan, iya kan? Tergantung pembawaannya kita. Kalau kitanya enak, kitanya asik, kitanya tahu diri, orang juga pasti mau ketemu. Walaupun kita udah pernah prospek pertama kali, ya kan, dia belum mau ngambil, kan bisa jadi teman. Terus dia bilang bisa ngobrol, ntar baru balik lagi sentil-sentil. Saya banyak melakukan itu dan berhasil. Gitu teman-teman. Ya, jadi ring satu saya itu adalah teman-teman saya. Sampai hari ini kita tidak bermain di keluarga. Maaf, keluarga dari istri saya itu sudah pasti tidak bisa, karena keuangannya tidak terlalu baik. Saya tidak terlalu dekat dengan keluarga. Sampai hari ini, family saya yang buka polisi saya cuma 5 orang. II saya itu juga baru 2 tahunan ini. Papi saya, ya itu juga karena kita benar-benar merasa dia butuh banget dan mami saya minta tolong bikinin. Dedek saya 2. Udah loh, gila cuma 4. Sama saya, saya 5. Selebihnya no way kok sih, nggak ada. Saya juga tidak berharap mereka untuk masuk sama saya. Tapi yang saya lakukan adalah dari saya pulang ke Indonesia, saya mulai membangun bisnis Prudential. Yang saya ketemu adalah orang-orang yang memang teman.
Mau temen deket, temen jauh, terserah. Yang penting lu kenal gue kenal lu, gue ajak lu ketemu. Saya tipikalnya hard selling, Eder tipikalnya soft selling. Mana yang lebih nyaman? Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Makanya saya setiap kali ketemu, kalau nggak ngomongin Prudential tuh nggak afdol. Saya. Tapi ada kan orang yang bilang, sabar bro, pertemuan pertama ngobrol dulu, pertemuan kedua tanya suami istri dulu, pertemuan ketiga tanya hobi, mati lah lama. Saya nggak sabar yang begitu, maaf. Saya tipikal yang setiap kali saya ketemu, cocoknya harus Prudential. Tapi cocok Prudentialnya juga sadar diri. Lu jangan datang-datang abis ketemu, bro gue punya konsep kayak gini, jamin besok dia gak mau ketemu. Santai bro, ajak ngobrol dulu bro, ya kan? Ya ice breaking mah cukup setengah jam, sejam. Ngomongin asuransi cuma 5-10 menit kok, bener gak? Kita tinggal minta waktunya ngomong insurance, abis itu selesai. Oke, enggak, is oke. Abis itu lupakan asuransi, ngomong lagi yang lain. Enak kan? Kebanyakan agent lupa. Di kepala dia pokoknya bangsa nih, Prudential. Dari awal sampai akhir Prudential. Matilah. Saya enggak begitu. Tapi saya tipikal yang setiap kali ketemu saya harus ngomong. Makanya saya mainnya cepat. Hari ini saya malam bisa pulang jam 11 malam closing, besok pagi jam 8 pagi saya udah bisa closing lagi. Karena cepat mainnya. Tek. Dia bilang, gila lu ketemu siapa pagi-pagi ini udah closing. Saya nggak ada kerjaan pun, menurut saya market Prudential itu bisa diciptakan. Market itu bisa di-create di Prudential. Saya duduk di Kopitiam, ya, ketemu aci-aci, ako-ako yang jualan cakwe yang minum kopi rame-rame, saya prospek cicinya, semua ngumpul di meja. Baru mulai, oh ini pakai Prudential, oh ini mah Prudential, oh iya pasti ini Prudential. Masa bodoh, gue yang tadi gue jelasin selesai. Karena menurut saya bisnis Prudential itu unik. Lu gak punya market, istri saya juga gak punya market, tapi bisa startup terus. Saya market juga terbatas, tapi kita bisa. Karena market bisa di-create. Sampai hari ini teman-teman, itu cuma teman, referensi, dan sosial media. Nasabah terbesar kami itu dari sosial media, satu toko baik banget, bener-bener baik. Namanya saya samarkan, panggil saja dia Bunga, ya. Cowok panggil dia Bunga. Jangan gendut, karena dia tidak gendut, badannya kan. Kita ketemunya itu di sosial media, karena dia berteman dengan istri saya, dan istri saya itu tipikal orang yang informatif sekali. Dia suka bagi-bagi info, akhirnya pokoknya nanya, kamu di Prudential ya? Iya. Kok ide gue gak pernah infoin kayak gini-gini ya? Padahal preminya itu 15 juta. Tapi tidak pernah diinfokan apapun. Akhirnya istri saya bilang, mau ke Citralen nih, mau ketemu Koko, silakan. Saya cuma antar dia, saya lewat, saya lihat Kokonya, ih botak-botak. Tapi bukan botak biadab kan ya, kan takut juga ya kan, takut banget. Singkat cerita, akhirnya saya punya kesempatan langsung berdua dengan istri ketemu si Koko, sangat menyenangkan, orangnya baik sekali. Dan akhir kata, kemarin ini kita baru antar polis, dia tanya lagi, apa yang kurang buat saya? Premi sebulannya kurang lebih hampir 40 sampai 50 juta sebulan di kita, dari orang yang tidak kita kenal. So, lu bilang hari ini gak punya market, lu tinggal ke bawah. TP ini TP 1 sampai 6 loh. Gua aja stres. Itu di bawah manusia ya, bukan setan, bukan kambing kan. Tinggal masalah lu mau speak up apa enggak. Lu challenge gua hari ini, lu samperin 10 orang di bawah. Yuk, lu mau ikut gak? Gua jalanin ke bawah. Gua gak bilang hasilnya pasti closing, tapi gua berani. Karena uniknya bisnis Prudential adalah lu tidak terpaku di satu market itu kan. Lu tidak terpaku pada orangnya itu lagi kan. Cuman masalahnya lu mau apa enggak, betul? Tadi malam saya WA-an sama ibu saya yang udah mulai AD ini, yang perempuan ini, dia bilang gini. Saya begitu lihat review dia kok ada orang minta dibuatin ilustrasi orang tidak dikenal. Gue cerna baik-baik. Gue tanya lagi, apa maksud lo orang tidak dikenal? Iya kok, dari sosmed, dari IG. Ini Pak bikin proposal. Sih, keren gak bisnisnya? Terus lu bilang hari ini gak tahu mau closing siapa?
Pret. Saya tuh tinggal di apartemen. Di bawah itu banyak banget kedai makanan. Nasabah saya kebanyakan tuh F&B, yang punya cici-cici, koko-koko, yang punya rumah makan. Saya suka, karena biasanya rumah makan tuh bosnya pasti ada di situ. Kebanyakan. Ya, saya tinggal nesting di apartemen saya. Saya nesting dari ujung ke ujung. Baru tower D loh. Di tempat saya ada 8 tower. Saya baru nesting di tower D. Mulai dari si Padang, Benny akhirnya masuk sama saya jadi agent saya. Pindah lagi ke sebelah, ya kan? Koko ayam, dia nanya kerjaan lu apa, Prudential. Oh, gue udah punya, siapa yang nawarin? Oh, gue bilang. Ternyata dia bohong, dia tidak punya. Banyak yang seperti itu. Akhirnya dia nanya sendiri. Premi 2 jutaan, lumayan. Pindah lagi, sekarang nasabah saya buka kopi di situ, main lagi di situ. Jadi saya suka nesting. Saya suka balik berkali-kali. Paling enak tuh toko makanan dan minuman, karena biasa cicinya pokoknya di situ, tinggal puji. Enak ya makanan lu ya, gitu. Coba kalau Pak Wibi misalnya tukang ini kan koko-koko jual makanan, gua samperin terus dia pasti. Gua ajak koko pasti buka sama dia. See, that's the idea, right? Tapi kenapa nggak ada yang mau lakuin? Males, karena belum tahu, belum tentu closing, betul nggak? Makanya kadang kita merasa kayak sia-sia, betul? Hey teman-teman, bisnis Prudential itu tidak ada yang sia-sia. Believe it or not. Saya banyak pecah karena saya banyak jual diri. Saya banyak pecah karena saya banyak menawarkan diri saya. Ya gitulah ya. Setiap kali habis ketemu orang prospek dia belum mau, saya jual diri saya. Pakailah saya. Enggak ya. Najis begini. Jual diri maksudnya, bro, sis, kalau ada apapun mengenai insurance, lu merasa nyaman sama gua, apapun asuransinya, Allianz, AIA, AXA, merek lagi. Apapun mereknya, lu cari gua aja. Teman-teman udah menang 1-0 dari agent lain. Saya nggak yakin banyak agent yang menawarkan diri seperti itu. Dan saya banyak pecah dari sana. Ketika saya menawarkan hal seperti itu dan mereka butuh bantuan, siapa yang mereka cari? Saya banyak. Dan selalu pertanyaannya satu, emang bisa tak? Bisa. Walaupun bukan Prudential, bisa. Ini kan masalah hati, teman-teman. Benar nggak? Kita sebagai agent itu juga harus punya hati kan? Cocok nih jadi lagu ya. Kita juga harus punya hati. Tapi kalau lu kesini cuma modal komisi, hati lu pasti lu tinggal di rumah. Kalau nggak di restoran Padang, betul nggak? Padahal bisnis ini harus pakai hati. Ketika lu bisa menawarkan jasa seperti itu, mereka lihat lu dengan tulus, percaya teman-teman pasti pecah 100%. Karena saya sudah mengalami itu. Tahun pertama saya jadi agent, saya mengalami saya bantuin klien 3 meninggal. Wah, lu kayak dewa pencabut nyawa lu, ha? Masuk sama lu 3 meninggal. Bukan, saya bantuin orang kebanyakan. Bukan nasabah saya. Tapi dari sana nama saya harum kayak pendekar bunga. Benar teman-teman, pernah nggak lakuin seperti itu? Ataukah kita lupa, begitu kita habis selesai prospek, that's it. Lu nggak pernah menawarkan jasa apapun. Kalau yang belum lakukan itu, tolong deh, jual diri Anda lebih baik. Ya, bukan cara buka baju ya, jual diri Anda lebih baik. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bingung, mungkin teman-teman rancu. Gue kalau udah posisi kayak begini, gue misalnya jalanin bisnis Prudential itu, apakah selalu harus melulu jualan dan lain-lain? Tidak. Hari ini saya mau meluruskan, maaf sekali para leader, saya harus menyampaikan apa yang ada di pikiran saya, supaya teman-teman bisa melihat betapa besarnya bisnis Prudential. Bisnis Prudential itu bukan lagi-lagi melulu soal jualan. Jualan itu hanya stepping stone, hanya batu loncatan. Selebihnya yang Anda harus lakukan adalah bangun kerajaan Prudential Anda melalui toko-toko Anda. Ada satu video yang udah nonton, cicing wae, yang belum nonton, yuk nonton sama-sama. Ini videonya 10 detik. Yang nggak ngerti bahasa Inggris anggap aja lalu ngerti ya.